semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang telah pemerintah lakukan dan berikan bagi kita untuk beribadah dalam gereja Tuhan, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang baik ini untuk bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah kekuatan kita, hanya Tuhanlah gunung batu kita, hanya kepada Tuhanlah kita memberi hormat. Hanya kepada Tuhanlah kita akan mengantarkan pujian-pujian kita kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita akan memulaikan ibadah ini. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, menjadi pujian kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, pusatkan hatimu, arahkan hatimu untuk engkau memuji dan menyembah Tuhan. Karena sama-sama Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat indah bagi hidupku sampai hari ini. Dengarkan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kau sungguh indah, tiada taranya, menjadi Tuhan kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini.
kasih kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri bagi kita sampai hari ini. Mari kita berdiri saudara-saudara. Katakan sama-sama Tuhan. Kami habiskan ibadah pada pagi hari ini. Terutama berkat kasih pada ini memberkati kami semua hamba-hamba-Mu semua yang ada pada hari ini. Untuk kami dan kuasa terpujilah Tuhan. Kiranya kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Katakan saudara sekalian. Mari tangan ibadah kita dengan yang nomor 320 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Kami jalan maju kuat dalam Tuhan serta bekerja giat bagi Tuhan dan seterusnya. 320. Dan tahtanya kami mengelilingi setelah Tuhan Yesus datang. Itu kan kurnya saudara-saudara sekalian.
Angkatlah Bapa di surga, kami datang kepada-Mu. Pada kesempatan ini kami secara khusus menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami, Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami. Pemimpin kami dari presiden, wakil dan jajarannya diberkati mereka oleh Tuhan. Kami serahkanlah Tuhan apa yang mereka lakukan untuk menangani virus-virus corona yang masih terus ada dalam negara ini. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan tolong para pemimpin kami, sehingga kami percaya Tuhan lewat apapun dilakukan, maka itu akan bisa memulihkan kondisi negara bangsa ini, Bapak. Kiranya biarlah Yesus Engkau hadir memberkati bangsa ini, sehingga Tuhan kami semua boleh menikmati lagi keadaan dan kondisi-kondisi yang baik seperti semula. Kami juga berdoa bagi kota kami Surabaya. Tuhan, kami berdoa pemerintahan di kota, dari gubernur juga wali kota, kami berdoa Tuhan juga berkati mereka dengan semua jajaran. Kami tahu mereka sedang berusaha, berjerih lelah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat di kota ini, dengan melaksanakan pemulihan-pemulihan bagi segala sesuatu yang dilakukan untuk kami masyarakat di kota Surabaya ini. Kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan kota kami. Tuhan lawat kota ini, Pak. Kami tahu Tuhan virus-virus yang masih selalu ada, tapi kami percaya di dalam nama Yesus ada banyak orang-orang berdoa hari di kota ini, dan kami tahu dan percaya bahwa kota ini dipulihkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan virus itu akan semakin menurun, yang positif semakin menurun, dan kami tahu Tuhan pada waktu Tuhan maka semuanya akan terjadi pemulihan yang luar biasa, sehingga kami kembali boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, kami boleh sekolah, kami boleh beribadah dengan tenang. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah kota yang mengizinkan rumah-rumah ibadah dibuka dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya biarlah waktu-waktu yang baik ini kami pergunakan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu, Bapa kami yang hadir hari ini dalam gereja-Mu yang ada di rumah, diberkati semua kami oleh Tuhan. Kiranya kami tak kuat dalam Tuhan, kami terus miliki hidup yang dekat dengan Tuhan, sehingga dalam melewati masa-masa yang sulit ini pun kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu diberkati, anak-anak GPS diberkati, orang-orang tua kami, para lansia diberkati oleh Tuhan. Kiranya biar kami semua hidup dalam sebuah kesatuan, terus dekat dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa ada kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua lawatan Tuhan, kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan beri bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus pulihkanlah kehidupan mereka. Inilah doa kami, Bapa. Terpujilah Tuhan. Bila kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, mari kita menyanyikan dua kor. Ya, yang pertama kita akan kor nomor 203 dan 208 secara bersama-sama. Yang mengatakan kor itu dalam kor nomor 203, mari bersama untuk bendera.
anggur baru kita dapat pujian lagi saudara sekalian ya. Saya akan satu chord lagi. Roh Kudus sudah turun di tempat ini. Oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan dan seterusnya. 280.
Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan persembahan-persembahan yang kami berikan pada hari ini Bapa di rumah-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati persembahan ini, sehingga persembahan yang kami berikan pada pagi ini Bapa itu memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ada di gereja ini. Kami berdoa Tuhan memberkati semua kami, jemaat-jemaat-Mu kami sudah hadir memberikan persembahan hari ini. Diberkati kami semua oleh Tuhan berlimpah-limpah. Semua jemaat-jemaat-Mu yang di rumah pun Tuhan juga memberkati mereka. Ada mereka yang memberi melalui transfer bank. Tuhan juga berkati persembahan semua Bapa. Kiranya setiap usaha jemaat-jemaat Tuhan diberkati dengan berlimpah-limpah. Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan. Tak kalah kami akan mendengar bagian firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan berkati semua kami. Berkati hamba-Mu yang memberikan firman-Mu, diurapi dengan kuasa Tuhan, sehingga hari ini pun kami boleh menikmati dan mengalami kebenaran firman, dan kami semua pulang dengan kekuatan iman di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang doa kami. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dulu dalam Kejadian 26 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-33. Saya mau baca firman Tuhan ini saudara-saudara. Dalam Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar pada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menamakan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah berapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihat Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan kau berkata dia saudaraku. Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang akan kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsanya tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaruhlah Ishak di tanah itu
dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya, yang punya kumpulan kambing, domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun di tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah dia di lembah Gerar dan yang menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ di mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sib. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ menggali nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datang Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan berkata engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak lepas mereka dan mereka menikah dia dengan damai. Dari itu datanglah hamba-hamba Ishak beritahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itulah Beersheba sampai sekarang ini. Tuhan berontak kita akan bagian firman Tuhan. Siapkan hatimu. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya kau sediakan dalam hidupku.
di mana diadakan acara Hari Bapa. Acara khusus bagi kaum pria, bagi bapak-bapak atau suami. Jadi pagi hari ini kita berbicara tentang keluarga. Dan firman Tuhan saya beri judul Rumah Tangga yang Diberkati oleh Tuhan. Setiap orang atau setiap keluarga mendambakan hidup yang diberkati oleh Tuhan, mendambakan hidup bahagia, menambahkan kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangganya. Namun tidak semua keluarga mengalami hal itu. Ada banyak keluarga yang cekcok tiap hari, ada banyak keluarga yang terus berantem tiap hari, ya. Sepertinya nggak ada hari kalau tidak berantem, gitu ya, nggak cekcok. Nah, sebenarnya apa yang menjadi masalah? Apa penyebab masalah? Bukan karena istri nggak bisa masak, bukan karena suami gajinya kecil, tetapi yang menyebabkan keluarga tidak pernah merasakan diberkati oleh Tuhan karena mereka tidak mendasarkan kasih mereka di atas kasih Kristus. Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, saat badai datang maka lenyaplah rumah itu. Tetapi bagi kaum pria atau suami yang membangun dasar kasih rumah tangganya di atas kasih Kristus, maka itulah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Ishak pada pagi hari ini. Kita tahu Ishak hanya punya istri satu. Abraham ayahnya punya istri dua dan juga ada gundik juga dua. Anaknya Yakub juga seperti itu, ya. Jadi Ishak adalah seorang suami yang luar biasa. Sehingga kita membaca di dalam Kejadian 26 di mana pada saat Ishak menghadapi kesulitan, tentu dia seorang suami yang bertanggung jawab, maka dia memikirkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Dan akhirnya pada saat kelaparan tiba di negeri itu, maka dia bergegas, dia cepat-cepat ingin keluar dari negeri itu untuk pergi ke Mesir, karena di Mesir tidak pernah kekurangan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi Ishak pada saat dia akan melangkah keluar dari negerinya, pada ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudaraku, apa yang menjadi dasar rumah tangga daripada Ishak? Dia adalah suami yang taat akan firman Tuhan. Dia adalah suami yang taat melakukan firman Tuhan. Kalau cuma punya suami yang percaya Tuhan, belum jadi jaminan. Tetapi kalau dia taat melakukan perintah Tuhan, maka itu adalah jaminan rumah tangga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak di dalam rumah tangganya. Dia taat akan perintah Tuhan, dia taat akan janji Tuhan. Di situasi yang sulit, di keadaan yang susah, dalam keadaan yang kelaparan di negeri itu, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia sanggup menenteramkan hati isi keluarganya atau hati istri yang tentu pada saat itu mereka dalam kekhawatiran apakah masih bisa makan dan minum. Kita melihat Ishak adalah suami yang taat melakukan firman Tuhan, sehingga
dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tinggallah Ishak di Gerar. Inilah wujud ketaatan daripada Ishak pada saat dia menerima firman Tuhan, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dan juga dia katakan kepada istrinya Ribka, maka kita harus tinggal di sini. Saudaraku, dalam keadaan tinggal di negeri asing bukan suatu yang mudah, gak punya kenalan, gak punya keluarga. Dan Ishak ketakutan karena dia punya istri yang cantik. Bagaimana dia harus menjaga rumah tangganya? Dan sebagai manusia dia pun takut, dia pun bimbang, sehingga pada ayat yang ke-7 akhirnya dia harus berdusta, ya, sedikit. Tapi bukan masalah sedikit dan banyaknya, tetapi Tuhan tidak menginginkan dia untuk terus hidup di dalam dusta. Kita melihat dan belajar suami yang taat, dia mau diingatkan, sehingga Abimelek, raja di negeri di mana dia ada, menasihati dia supaya dia tidak melakukan dusta itu. Dan Ishak adalah suami yang mau dinasihati. Dan akhirnya dia mengakui bahwa memang itu istrinya, sehingga dia hidup damai, aman di tengah-tengah negeri asing itu. Saudaraku, apa yang dilakukan Ishak untuk taat? Dia adalah seorang suami yang mengasihi istrinya dengan luar biasa. Dia rela melakukan segala sesuatu karena kasihnya kepada istri. Ishak adalah seorang yang rajin bekerja untuk keluarga. Ishak adalah seorang yang gak mau ribut, dia gak suka gak damai. Kalau kita melihat di dalam pembacaan tadi, dalam pekerjaan berulang-ulang, dia harus menghadapi persoalan dan tantangan dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Tetapi dia selalu mengalah, dia pindah dan pindah untuk mencari atau menggali sumur yang lain. Inilah suami yang mendasarkan kehidupan rumah tangganya di atas dasar kasih Kristus. Dia membangun di atas dasar batu karang yang teguh, sehingga ada tantangan, ada persoalan, dia sabar. Kalau kita baca dalam 1 Korintus, maka kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Itulah yang ditaruh di hati Ishak, sehingga dia mampu mempertahankan rumah tangganya hidup dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam Efesus 5 kita melihat bagaimana kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, ya. Kalau kita membaca di situ, maka dikatakan ayat ke-23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dia yang menyelamatkan tubuh. Saudaraku, tanggung jawab menjadi suami bukan hal yang mudah. Jadi kalau mau menikah, bukan hanya masalah seks yang kita pikirkan, bukan masalah memenuhi kebutuhan daging kita, tetapi tanggung jawab sebagai suami begitu besar di dalam kehidupan rumah tangganya, karena dia adalah seorang kepala bagi keluarganya. Dikatakan seperti Kristus menjadi kepala jemaat. Kristus mengorbankan hidupnya karena dia begitu mengasihi jemaat, mengasihi saudara dan saya. Dia menjaga jemaatnya supaya hidup kudus, sehingga pada hari dia menyerahkan kepada Bapa ada jemaat-jemaat yang hidup kudus, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Inilah tanggung jawab besar buat suami, menjaga istrinya supaya hidup kudus, sehingga pada saat Tuhan meminta pertanggungjawaban,
tidak bertanggung jawab atas kehidupan kekudusan bagi istri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini tanggung jawab yang besar, sehingga dikatakan pada ayat yang ke-25 dari Efesus 6. Dikatakan demikian, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Lalu ayat 27 dikatakan, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Dan inilah tugas yang berat bagi suami, menjaga kekudusan. Bagaimana Ishak menjaga kekudusan rumah tangganya, sehingga kalau kita membaca kisahnya, gak pernah mereka mengalami cekcok. Karena Ishak seorang yang mengasihi, yang menaruh kasih, seperti dikatakan di dalam Efesus tadi, bahwa dia istrinya itu seperti hidupnya sendiri. Kalau sakit dia merasa sakit, kalau dia susah dia juga merasakan kesusahan. Sehingga pada ayat yang ke-29 dari Efesus 5, di situ dikatakan bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kalau ada bapak-bapak atau suami yang tidak mengasihi istri, yang tidak mengasuh, yang tidak merawat, maka kita perlu pertanyakan. Suami yang memiliki ketaatan kepada firman Tuhan, maka dia harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya. Kata orang Jawa, mungkin kurang waras kalau dia tidak mengasihi istrinya, ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanggung jawab suami sangat berat. Dia merawat, dia harus senantiasa mengasuhnya, karena pada hari pengadilan Tuhan dia akan diminta pertanggungjawaban membawa seisi rumahnya hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Ishak adalah suami yang luar biasa. Dia gak suka cekcok dengan siapapun, sehingga kita membaca ya pada ayatnya yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-14 dan terus. Dia selalu mengalah, dia sabar, dia pergi meninggalkan lagi dan bekerja yang lain lagi, terus dan seperti itu. Tetapi apa yang sering terjadi dalam rumah tangga kita, ya, kadangkala kita saling melawan satu dengan yang lain. Suami ngomong, istri ngomong, ya, sehingga terjadi cekcok. Tapi suami yang sabar, dia tidak menuntut untuk istrinya, ya, melakukan sesuatu baginya. Karena suami dia harus berkorban seperti Kristus, tidak menuntut. Dia yang harus menjadi teladan mengasihi seisi rumahnya. Jadi kalau bapak-bapak ingin dihormati oleh istri, ingin istri tunduk, lakukan terlebih dahulu kewajibanmu. Maka saya percaya istri akan tunduk jika ada suami yang begitu mengasihi. Karena wanita punya naluri yang sangat dalamnya, cepat sekali hati ibah, gitu ya. Tapi kadangkala yang menyebabkan kalau suami diingatkan oleh penolong, ya, ini yang sering terjadi. Ditolong, diingatkan, jangan gini loh Pi, jangan gini loh Pak, ya. Kadangkala kita nggak mau menerima sebagai suami. Padahal ingat, istri itu penolong, mengingatkan kalau ada yang keliru, mengingatkan kalau ada yang salah. Oleh sebab itu miliki kasih itu. Kalau ada kasih menjadi dasar hidupmu,
akhirnya terjadi percecokan dan ujung-ujungnya harus berpisah. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanggung jawab suami tidak mudah. Dia harus menjaga kekudusan seisi rumahnya. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak kepada Ribka istrinya. Dia mengasihi, bukan hanya istri, kepada orang lain pun dia melakukan itu. Dan saudaraku, inilah yang harus kita lakukan supaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian bukan hanya bapak-bapak hari ini, istri memiliki kewajiban tunduk dan hormat kepada suami. Waduh, Ibu Mayor mau tunduk, mau hormat sama dia. Dia itu loh kasar sekali. Dia loh itu gak ada jadi contoh di rumah. Ingat ibu-ibu, kewajibanmu engkau tunduk, engkau hormat. Engkau melakukan bukan karena suami tetapi karena Tuhan. Itu perintah Tuhan. Jadi mau apapun keadaan suamimu, mau dia nggak jadi teladan, mau dia nggak melakukan yang baik, bagian kita sebagai istri tunduk dan hormat karena kita melakukan untuk Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kita sekali. Jadi selalu kita melakukan karena Tuhan, bukan karena si dianya, bukan karena orangnya, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengadili semuanya. Jadi itulah yang harus dilakukan sebagai seorang wanita. Kita tunduk, kita menghormati, kita menghargai. Karena Tuhan yang akan memberi harga, bukan suami. Jadi rumah tangga yang akan diberkati oleh Tuhan pada saat mereka hidup rukun. Kalau nggak rukun, jangan pernah mengharapkan kita diberkati oleh Tuhan. Kita ingin mengalami berkat yang limpah, kalau kita nggak rukun, berantem tiap hari, ya. Jangan kita mengharapkan berkat Tuhan akan turun atas hidup kita. Keluarga yang rukun, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya kepada istri dinasehati di dalam Efesus 5 dan juga di Efesus 6. Dikatakan demikian Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak pun ada kewajibannya. Dia harus taat kepada orang tua. Waduh, ngapain saya taat terus? Papa saya cuma mabuk kerjaannya, cuma di rumah marah, gak pernah memperhatikan kamu. Kewajiban anak-anak yang diperintahkan oleh Tuhan taat. Sejelek apapun orang tua, maka mereka adalah orang tua yang diberi oleh Tuhan dan taat. Dan tidak ada orang tua yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak berhasil. Bahkan pada saat kita susah, pada saat keadaan sulit, orang tua selalu memberikan anak-anaknya makan ikan, makan roti. Tuh, orang tua nggak memberikan batu pada saat dia lapar. Orang tua nggak memberikan ular pada saat anak-anak meminta ikan. Seburuk apapun ayah dan ibu, pasti dia akan selalu memberi yang terbaik. Oleh sebab itu sebagai anak-anak, taatilah orang tua. Inilah rumah tangga yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita melihat keluarga daripada Ishak. Ada keluarga yang taat melakukan firman Tuhan, sehingga pada saat semua rumah tangganya telah aman, dia telah dinasihati oleh Abimelek, mereka mengalami ketenangan tinggal di Gerar, di negeri asing bagi Ishak dan Ribka. Sehingga mereka bersepakat. Pada ayat ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
seisi rumahnya hidup takut akan Tuhan. Dan kita melihat bahwa Ishak sangat diberkati dan dia tidak lupa kepada Tuhan. Pada ayatnya yang ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dia kembali membangun mezbah bagi Tuhan dan dia juga bekerja. Inilah yang Tuhan mau untuk kita melakukan dalam kehidupan kita. Saat kita berhasil, kita nggak lupa sama Tuhan. Saat kita diberkati dengan limpah, jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Selalu ada persekutuan baik di gereja, di rumah tangga kita. Selalu membangun mezbah itu, karena disitulah Tuhan akan hadir. Dan saudara, bukan cuma rumah tangga kita yang diberkati oleh Tuhan, tetapi orang di sekeliling kita pun melihat ada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Pada ayat 28 dikatakan, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Abimelek pun yang belum percaya Tuhan, dia diberkati dengan kehidupan rumah tangga Ishak dan Ribka. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Adakah orang mau sudah mengatakan, aduh saya senang lihat rumah tangga, saya diberkati kalau lihat rumah tanggamu, saya sangat merasa nyaman lihat rumah tanggamu karena saya lihat bahwa kamu itu disertai Tuhan. Ada Tuhan di hidupmu. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Untuk mau hidup limpah dengan berkat, maka kita harus selalu bersepakat hidup melakukan firman Tuhan. Bagian siapa mengingatkan? Suami mengingatkan kepada seisi rumahnya. Kita lakukan firman Tuhan. Kita bekerja dengan rajin. Kita beribadah kepada Tuhan. Maka percaya, kian lama kita akan kian kaya dan bertambah kaya. Dan Tuhan melimpahkan berkat dengan luar biasa bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, berkat oleh Tuhan, kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Jika hari ini adalah hari Bapak, maka jika kita ingin berdoa hari ini di bangkuan berada di tempat kita, mendoakan apapun hari ini, maka doakanlah itu kepada Tuhan. Mintalah kekuatan, doakanlah suami, istri, anak-anak kita, anak-anak berdoa untuk orang tua. Mari kita lakukan itu yang terbaik bagi Tuhan. Kita pujikan, ku bersyukur, nyanyian pujian tadi kepada Tuhan. Dan mari kita bersyukur seperti firman Tuhan sampaikan. Bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita hadapi, maka menjadi sebuah kekuatan penting bagi saudara dan saya. Kita akan ujian ada waktu 3-5 menit untuk kita mengambil waktu yang baik, untuk kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Renungkanlah masing-masing kehidupan keluarga, rumah tangga kita hari ini. Mintalah berkat seperti Ishak yang diberkati oleh Tuhan, maka berkat yang sama juga Tuhan siapkan bagi kita menjadi kaya, menjadi lebih kaya dengan berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani. Kalau ingin berdoa lakukan itu hari ini. Dan jika Tuhan juga untuk teman saudara sekalian, doakanlah apapun saudara didoakan hari ini kepada Tuhan. Lebih dari yang aku minta,
Atau saudara berdiri di tempat duduk, lakukan itu. Saudara ingin berdoa, berkumpul di tempat duduk, lakukan itu hari ini. Doakan hari ini. Minta kekuatan. Ada jaminan yang Tuhan beri. Keluarga, rumah tangga, anak-anak, apapun. Lakukanlah itu. Pekerjaan lakukan itu hari ini. Dan doakan kepada Tuhan. Katakan Tuhan, lebih daripada yang kuminta. Amin. Lebih dari yang telah aku minta. Mari siapa hati itu? Dari yang telah aku pikirkan. Kita berdoa saudara sekalian. Sediakan dalam hidupku. Dan jangan mengukurnya Tuhan. Dapat aku mengukurnya. Mungkin banyak berkat Tuhan. Mari saudara sekalian. Mari siapkan hati, katakan kepada Tuhan, bersyukur ada kekuatan baru. Katakan bersama-sama, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Bersyukur kepada Tuhan. Kau
di rumah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami percaya bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami bersyukur karena ada jaminan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih bagi hamba-Mu Mayornya Tamu sudah menyampaikan firman-Mu. Diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, kuasa yang Mu berikan kepadanya, dan bagi kami semua rumah tangga kami diberkati Tuhan. Setiap kaum Bapak di Korops 2 Surabaya ini diberkati oleh Tuhan. Maka untuk semua pada puji lagi. Bila kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita menaikkan nyanyian 327. Dan kita akan masuk dalam acara singkat Hari Bapa kita pada hari ini. Kita boleh memimpin yang 327, dan kita diberi kesempatan yang baik untuk memberikan sesuatu kepada suami kita yang tadi disiapkan oleh gereja. Iya, sudah ada apa ya, kado kecil buat bapak-bapak ya, dan itu pun ada yang ngasih gitu ya. Jadi kita berterima kasihlah, terimalah dengan penuh sukacita, dan silakan kalau ada anaknya ngambil satu, kemudian berikanlah kepada ayah. Kalau nggak ada anak, ada istri, silakan ngambil. Ya nggak ada istrinya, ada Bapak Mayor. Iya, ini Mayor yang kasih. Baiklah, 327 kita nyanyikan, dan silakan anak atau istri datanglah mengucapkan terima kasih kepada ayah, kepada suami, karena sudah bekerja begitu luar biasa. Yesus Juru Selamat yang Maha Ajaib. Kita nyanyikan kornya, kemudian saya akan berdoa khusus bagi bapak-bapak biarlah mereka diberkati Tuhan.
secara khusus hamba berdoa untuk semua suami atau kaum bapak yang ada di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menolong mereka. Biarlah berkat Ishak ada atas hidup mereka. Dalam hari-hari yang mereka jalani, kami tahu Tuhan tidak mudah. Tanggung jawab mereka untuk menjaga kekudusan rumah tangga, karena pada satu saat mereka diminta Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua itu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai istri dan anak-anak pada saat itu Tuhan mendukung mereka di dalam doa kami. Beri mereka Tuhan kuat dan sehat. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati usaha-usaha yang dilakukan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan Kau perintahkan tercurah dalam usaha dan pekerjaan bagi seisi rumah kami, khususnya bagi suami sebagai kepala keluarga yang memikirkan segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Tuhan berkatilah mereka Bapa. Kalau Tuhan telah menyertai Ishak, biarlah ini juga Tuhan menjadi bagian atas kehidupan suami kami, atas kehidupan bapak-bapak yang ada dalam rumah tangga kami sekalian. Tuhan tolonglah mereka. Kami percaya Tuhan, pada saat mereka bekerja dengan rajin, maka Tuhan punya berkat akan dicurahkan dan dilimpahkan atas hidup mereka. Bapa di dalam sorga, Engkau sehat kuatkan semua bapak-bapak. Biarlah kasih Tuhan terus ada atas hidup mereka. Dan biarlah Bapa Engkau bungkus setiap rumah tangga kami dengan kasih Kristus, sehingga kami menikmati hidup yang bahagia, hidup yang bersukacita dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan Bapa di sorga, biarlah semua bapak-bapak tetap akan memberikan berkat bagi seisi rumah, seperti Ishak melakukan sebelum dia tinggalkan dunia ini. Dia memberkati anak-anaknya. Biarlah ini Tuhan yang terus Tuhan taruh bagi kehidupan suami atau ayah di tengah-tengah rumah tangga kami, untuk memberkati seisi rumah. Bapa di sorga, jika ada hal-hal yang telah kami alami yang mungkin Tuhan selama ini kami lalai melakukan sebagai suami atau sebagai ayah, hari ini Tuhan berbicara kepada kami sekalian. Belum terlambat untuk kami terus mau melakukan yang baik untuk rumah tangga kami, karena anugerah Tuhan tetap terbuka sampai hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua. Terima kasih untuk waktu yang indah Kau beri hari ini, boleh mengalami sukacita di mana istri dan anak memberikan ucapan terima kasih bagi setiap mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau tutup bungkuslah setiap rumah tangga kami. Ada tantangan, ada persoalan, tetapi biarlah Tuhan kasih selalu ada dalam hidup kami, pengampunan selalu ada dalam hidup kami. Maka kalau itu terjadi, maka rumah tangga kami penuh berkat daripada Tuhan. Terpujilah Kau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.